menjadi saksi itu kasih. Love caranya, selain cuma berkhotbah. Kata misi berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah mengutus. Pelayanan misi atau pelayanan pengutusan seringkali menjadi pelayanan yang dihindari di dalam gereja karena sulitnya medan yang dituju dan besarnya dana yang dibutuhkan. Dalam studio Good News episode Sampai ke Ujung Bumi telah hadir seorang narasumber luar biasa. Bukan hanya sukses di bidang pekerjaannya, namun juga merupakan salah satu penatua di gerejanya saat ini. Darmadi Sutanto, seseorang yang akan berbagi tentang bagaimana gereja harus menjalankan pelayanan misi yang akan membawa dampak bagi banyak orang. Jangan lewatkan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Pak, hari ini kita akan berbicara, topiknya adalah tentang sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu kalau kita bicara tentang hal ini berbicara tentang amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita dikasih amanat agung, harus mengabarkan kabar baik sampai ke ujung bumi ya Pak. Nah, masalahnya adalah kita lihat dalam realita kehidupan. Seringkali yang namanya pelayanan misi ini tidak menjadi prioritas. Nah, kalau dihubung-hubungkan pasti masalahnya karena mahal sekali melakukan pelayanan misi. Menurut Pak Darmadi bagaimana ini Pak? Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus tahu ya bahwa Tuhan juga pakai uang untuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan itu perlu biaya dan sangat mahal. Dan kita sebagai orang percaya siapa yang mendanai? Ya kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan orang lain untuk melakukan itu. Jadi kalau gereja memahami itu, apapun berkat yang kita terima sebagai individu, sebagai gereja, ya itu tahu bahwa Tuhan mau pakai itu juga untuk melakukan pekerjaannya. Hari ini pekerjaan misi itu sangat mahal. Betul. Kita harus menjangkau banyak sampai ujung bumi. Ya. Kenapa kalau travel liburan kita spend mau ya, tetapi kalau sudah berbicara menjangkau orang sampai ujung bumi, kita jadi pelit. Karena kita itu yang saya sebut cinta uang. Cinta uang adalah ketika kita terima uang, kita punya uang, uang itu sudah ada. Baru kita bisa merasakan bagaimana kita spendnya. Gitu. Ngalami nggak Pak? Ngalamin. Ngalamin. Saya mengerti mengenai cinta uang ketika saya mulai gajinya lebih besar, mulai semakin besar, semakin besar semakin banyak yang harus kita berikan, terutama perpuluhan. Berarti lagi diberkati luar biasa. Ya, semakin kita diberkati, semakin kita tahu apa artinya cinta uang. Karena kita hanya bisa ngerti cinta uang ketika pada saat uangnya ada ya Pak ya. Mana kita bisa bilang cinta istri kalau istrinya belum ada. Jadi tidak terbukti ya banyak Pak. orang berbicara, wah kalau kerja terlalu keras, ngelupain pelayanan itu cinta uang. Enggak. Cinta uang itu pada saat memang sudah ada uangnya. Di situ kita baru mengerti. Pemirsa, amanat agung itu diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita sebelum dia naik ke surga. Nah, kita sedang menunggu-nunggu Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya seperti yang dia janjikan. Tapi jangan-jangan Tuhan Yesus itu belum datang hari ini karena kita belum menggenapi amanat agung yang dia berikan. Nah, gimana nih Pak Darmadi? Kalau kita bicara sampai ke ujung bumi ya Pak, sebenarnya ini hanya tugas pendeta, penginjil, hamba Tuhan, tugas gereja, atau juga tugas semua orang untuk terlibat di dalamnya? Jelas tugas semua orang, karena ayat itu diberikan bahwa kita harus jadikan semua bangsa murid itu kan tidak kepada spesifik pendeta, rasul, atau siapapun ya. Itu kepada setiap orang yang percaya Tuhan. Dan saya kira tugas sampai ke ujung bumi itu hanya bisa sampai terjadi, benar-benar terjadi kalau kita bekerja sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Maksud saya begini, kita ini gereja ataupun individual perlu bekerja sama, saling bekerja sama. Karena setiap orang, seperti juga Tuhan merepresentasikan kita sebagai tubuh ya. Setiap orang, setiap pribadi murid Kristus, setiap gereja itu adalah bagian dari tubuh. Dan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, setiap tubuh itu punya fungsi beda-beda. Demikian juga di dalam misi. Ada orang yang dikirim ke tempat-tempat tertentu ya. Karena saya percaya Tuhan itu bekerja juga secara natural. Selain secara drive ya, mengirim orang dan lain sebagainya. Tapi juga secara natural. Contohnya, saya adalah seorang profesional. Secara natural Tuhan juga menaruh saya di dunia profesional, di marketplace, di mana itu adalah tempat saya. Untuk saya melayani Tuhan, untuk saya juga memberitakan Injil, tidak hanya di gereja saja. Nah, tapi ada juga orang yang dikirim sampai ke ujung bumi, ada yang punya hati sampai mungkin ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Ada orang yang punya hati sedemikian, yang mungkin saya sendiri tidak bisa melakukannya. Ya, kalaupun saya melakukan, saya memaksakan diri dan tidak punya kasih karunia untuk melakukan itu. Nah, jadi saya percaya bahwa firman yang mengatakan bahwa kita harus menjadi saksi sampai ujung bumi
itu bisa terjadi juga dalam hidup saya. Betul. Ya, tapi bukan dengan cara saya pergi ke ujung bumi. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah kita hanya bekerja sama memastikan dengan tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang bekerja sampai ujung bumi itu, dan kita bekerja bersama-sama. Jadi perlu kolaborasi. Kolaborasi, ya. Mungkin kita sebagai orang yang ada di Jakarta gitu ya, yang Tuhan kasih karunia-Nya adalah di Jakarta. Bagaimana kita sampai ujung bumi? Kita bekerja dengan orang-orang yang pergi ke ujung bumi. Pastikan mereka benar-benar sampai ke ujung bumi, bisa hidup di ujung bumi, bisa menjadi berkat di ujung bumi. Kemana? Contohnya pergi ke Papua. Kita pastikan orang yang dikirim ke Papua itu adalah orang yang betul-betul punya hati di sana, dan pastikan mereka hidup di sana, dan mereka bisa melayani dengan sempurna. Contoh paling gampang sebetulnya dengan dana kan. Ya. Saya banyak mendapat cerita-cerita orang-orang yang dikirim misi ujung-ujung itu akhirnya pulang seperti kalah perang. Tapi bukan karena dia kehilangan passion melayani Tuhan, tapi dia tidak bisa hidup. Ya, tidak bisa hidup karena support yang lama berhenti. Nah, banyak orang yang support donatur-donatur ini berhenti karena kondisi ekonomi, berbagai macam, hatinya sudah hilang. Tapi orang yang sudah kadung pergi, kan mereka juga perlu makan, punya anak, mereka harus hidup, mereka harus hidup sehari-hari, harus sekolah anaknya dan lain sebagainya. Kalau kita mendukung dia, sebetulnya saya percaya Tuhan tahu kita juga sudah sampai ujung bumi. Pastiin dia hidup dengan baik, keluarganya baik, sehingga dia tetap bisa melayani dengan luar biasa. Tetap tumbuh di ujung Karena bumi. memang betul Pak, pelayanan di pedalaman terutama atau pelayanan-pelayanan misi itu sangat sukar sekali. Ada begitu banyak daerah-daerah, dan salah satu tempat yang kami pun masuki adalah tempat yang sangat sukar. Di sana sehingga tidak ada fasilitas medis, tidak ada listrik, tidak ada toko, kelontong pun nggak ada, dan sangat sukar sekali. Sehingga memang betul ya diperlukan kebersamaan tubuh Kristus ya. Betul. Ya. Nah Pak, dalam hal ini terus kita juga melihat ya, gereja-gereja zaman sekarang ada juga yang nggak punya departemen misi di dalamnya, dengan alasan kami mau pelayanan ke dalam aja, internal gitu. Ini menurut Bapak bagaimana? Ya menurut saya perlu bertobat. Gereja yang demikian, saya mau katakan ya, ini akhir zaman ya. Saya kira di akhir zaman ini kita harus tahu apa yang Alkitab katakan. Banyak orang sekarang sudah Injilnya itu menurut saya nggak tepat. Yang kita diajarkan adalah Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Tetapi banyak yang diajarkan di gereja-gereja adalah Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, Injil kesembuhan, ya, dan Injil-Injil yang lain yang justru bukan esensinya apa yang Tuhan pikirkan, Kristus pikirkan. Kalau perhatikan di dalam firman Tuhan, di 4 ini ya Injil aja, apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jarang bicara, walaupun dia banyak menyembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi selalu dikatakan dia mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Dia mengabarkan mengenai pertobatan. 2 hal, pertobatan dan Injil Kerajaan Allah. Saya kira gereja harus kembali lagi kepada apa yang menjadi hati dan visi Kristus. Kesembuhan, sukses, dan lain sebagainya itu adalah embel-embel saja. Embel-embel. Jadi jangan fokus di embel-embelnya gitu ya Pak. Oke. Jadi kita departemen misi, di tempat kami nggak ada departemen misi karena semua orang harus pergi misi. Nah, kelemahan punya departemen misi seolah-olah misi jadi kerjaannya si departemen misi. Nah, bukan tanggung jawab semua orang gitu ya Pak. Jadi kalau di kami nggak ada, tapi kami berkata bahwa setiap orang, setiap jemaat itu harus pergi. Tapi setiap orang pergi dan melakukan. Nah, itu powerful banget Pak. Nah ini kalau nggak ada departemen misi dan jemaatnya juga nggak pergi kemana-mana, itu bagaimana? Karena nggak pernah diomongin. Ya, jemaat itu kan tergantung apa yang diomongin. Hari ini banyak juga gereja yang sekedar khotbah mengenai motivasi supaya jemaat senang, merasa dikuatkan. Itu nggak salah. Tetapi hari ini saya kira di akhir zaman ini mesti berbicara mengenai Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus itu hati dan hearts and mind-nya apa sih? Betul. Ya. Lihat aja khotbahnya Tuhan Yesus. Nah ini sebelum kita nanti juga masuk lebih dalam, kita ingin tahu nih, di gereja Bapak sendiri mungkin banyak orang nggak tahu apa yang Bapak lakukan bersama dengan jemaat dan seluruh penatua-penatua yang ada di sana. Di kami itu prinsip cuman begini, saya selalu mengajar kepada jemaat ya, lakukan apa yang ada di dalam hatimu yang Tuhan suruh. Ya, Tuhan suruh ya. Jangan nunggu pemimpin bikin program apa. Tetapi Tuhan suruh. Nah, kalau Tuhan menyatakan sesuatu di dalam hatimu, datang kepada pemimpin dan bilang, saya mau melakukan ini, ya. Nah, saya selalu cuma punya satu pertanyaan dan hanya boleh dijawab dengan satu jawaban. Saya pertanyaannya bilang begini, oke, kamu punya hati itu. Contohnya, beberapa nih jemaat datang, Pak, saya itu punya kerinduan melayani sebuah komunitas, mamanya. Ya udah, pertanyaan saya cuma satu, siapa yang akan melakukannya?
Dan jawabannya hanya boleh satu. Saya. Kalau jawabannya, oh Pak, Orang saya lain. punya hati tapi tolong ini departemen lain. Saya bilang ke laut aja. Udah, nggak usah diomongin. Ya. Iya. Tapi kalau jawabannya saya, Iya. kamu bilang pergi selebihnya urusan saya. Wow. Urusan saya begini, urusan saya. Apa saja yang kamu butuhkan, saya yang ngurus. Termasuk dana ya. Wow. Termasuk dana. Kadang-kadang orang bilang Termasuk saya dana. doakan kamu. Dananya Pak, ya berdoa. Enggak. Kalau Enggak. saya bilang urusan dana, urusan Wow. infrastruktur, urusan apapun itu menjadi urusan saya. Luar Ada biasa, berapa, Tapi yang pergi kamu. Wow. Karena kamu yang dikasih hati. Hmm, Nah, pengalaman di tempat kami, orang yang pergi-pergi demikian, ya, dan kita support habis-habisan. Mereka kan orang-orang yang karena kasih karunia-Nya di situ, dia orang yang bertahan di dalam kesulitan. Ya. Dan kami tidak pernah itu hit and run. Kami selalu kalau melayani di satu tempat melalui jemaat kami tersebut atau komsel tersebut, kami selalu berpikir seterusnya sampai Tuhan suruh berhenti. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan suruh berhenti. Nah, saya nggak tahu. Sampai Tuhan suruh berhenti. Nah, Karena berarti di sana yang saya dengar dari Bapak adalah ada rumah Rafa ya. dari Untuk orang-orang yang schizophrenia schizophrenia, yang dan gangguan jiwa. orang-orang yang gangguan mental ya. Kemudian apalagi sekolah ya. Sekolah kita ada 4 sekolah 4 miskin sekolah. yang betul-betul Oke. kita danain. Terus kemudian ada apa lagi Pak? Ada untuk rumah yang homeless, ya homeless Oke. siapapun boleh masuk ke rumah tersebut. Ya betul. Kami ada juga klinik. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.